Heru Prasetyo, pelaku tunggal dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi, dikenal sebagai sosok yang tertutup di tempat kerjanya. Sebagai informasi, ia sehari-hari bekerja di perusahaan jasa penyewaan tenda di Ngemplak, Kabupaten Sleman. Sudah sejak 2 tahun belakangan tersangka seperti berada dalam tekanan. Hal itu diduga lantaran tersangka sudah mulai terlilit utang pinjol yang cukup besar. Demikian sebagaimana disampaikan pemilik usaha persewaan tenda tempat pelaku bekerja ketika ditemui Tribun Jogja Rabu kemarin. Menurut dia, Heru sudah bekerja lebih kurang 5 tahun. Selama ini pelaku tak pernah menunjukkan perilaku mencurigakan dalam kesehariannya. Hanya saja, dalam 2 tahun belakangan ini memang pelaku terlihat lebih tertutup. Ada dugaan bahwa pelaku cenderung tertutup setelah ia terjerat utang pinjol. Dugaan itu dikuatkan dengan adanya surat penyesalan yang ditemukan polisi di mes karyawan. Polisi memang melakukan penggeledahan di mes karyawan usaha persewaan tenda itu pada Senin 20 Maret dini hari kemarin. Hingga akhirnya diperoleh petunjuk motif pelaku melakukan pembunuhan disertai mutilasi. Sebagai informasi, pembunuhan sadis itu diduga dilakukan pelaku pada Sabtu 18 Maret malam, kemudian mayatnya baru ditemukan penjaga wisma pada Minggu 19 Maret malam. Ketika peristiwa itu terjadi, pelaku diketahui sudah beberapa hari tidak masuk kerja karena mengambil cuti dan tidur di luar mes. Beberapa karyawan juga sedang mengambil cuti yang sama dan sebagian memilih pulang ke kampung masing-masing. Sementara itu, di Reskrimum Polda DIY, Kombes Pol Duredi Irwansyah Putra mengungkapkan motif tersangka Heru Prasetyo membunuh karena ingin menguasai harta milik korbannya. Sedianya, uang hasil kejahatannya itu akan digunakan untuk melunasi utang pinjol sebesar 8 juta rupiah. Keinginan mendapatkan uang dengan cepat itulah yang kemudian memicu tersangka tega menghabisi korban lalu mengambil harta bendanya. Adapun alasan pelaku memutilasi mayat korbannya sesuai keterangan dari tersangka karena ingin menghilangkan jejak pembunuhan. Tersangka berencana membuang potongan tubuh korbannya ke septic tank atau ke toilet penginapan. Sedangkan tulang akan dibawa menggunakan ransel yang sudah dipersiapkan.